nama aku Mega Angel Fiestika Nebaho. Di sini aku akan menjawab soal kuis dari Bapak Wisnu Rehan Aditya, SAB MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Agribisnis di kelas Manajemen C 2020. Nah, di sini kuisnya ada 3, dan yang pertama itu permasalahannya ialah yang sering kali ditemui dalam manajemen agribisnis. Di antaranya itu terdapat pengalihan fungsi lahan, produktivitas mengalami penurunan, kegiatan impor produk pertanian yang semakin meningkat, dan lain-lain. Itu tercermin dalam berbagai persoalan yang ada pada sektor pertanian, seperti masalah perebutan bahan baku untuk kebutuhan pangan dan energi, jutaan hektar tanah telah beralih fungsi, dan lain-lainnya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya, menurut pendapat saya, bagaimana sih permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, kemudian menemukan kesepakatan yang tidak merugikan satu pihak pun, dan menemukan jalan keluar atas banyaknya permasalahan ini sehingga agribisnis bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Nah, di sini menurut saya untuk mengatasi permasalahan tersebut, hendaknya itu harus dipelopori oleh pemerintah sendiri dengan cara menetapkan standar harga produk hasil pertanian dengan mempertimbangkan seluruh faktor di dalam lingkup agribisnis agar tidak terjadi lagi kesenjangan harga yang diterima oleh produsen agribisnis. Tetapi sebelum melakukan hal tersebut atau sebelum melakukan standarisasi harga, pemerintah juga harus memperpendek saluran distribusi, karena standarisasi harga tidak akan berjalan jika saluran distribusi produk agribisnis masih panjang, dikarenakan setiap elemen di dalam kegiatan distribusi tersebut tentunya menginginkan keuntungan. Padahal, harga produk agribisnis setelah sampai ke konsumen akhir sudah memiliki standar sendiri, contohnya itu seperti harga beras, minyak goreng, dan lain-lain. Sehingga produsen pertama, contohnya itu petani, peternak, dan lain-lainnya, harus mendapat keuntungan yang sangat sedikit yang mengancam kesejahteraan mereka. Nah, jika kedua hal tersebut telah dilakukan dengan baik, maka kunci untuk mengatasi permasalahan manajemen agribisnis Indonesia itu dapat diperoleh, yaitu kesejahteraan ekonomi para produsen di bidang agribisnis. Contohnya itu, jika produsen agribisnis seperti petani memiliki penghasilan yang cukup atau memadai dari hasil pertaniannya, tentunya dia memiliki modal untuk membeli dan menggunakan teknologi pertanian, sehingga tingkat produktivitas produksinya itu meningkat. Jika semua petani di Indonesia memiliki produktivitas produksi yang tinggi, tentunya itu pemerintah tidak perlu melakukan impor beras dari luar negeri, atau bahkan Indonesia sendiri dapat melakukan ekspor beras ke luar negeri. Nah, selanjutnya itu, jika para petani di Indonesia banyak melakukan ekspor ke luar negeri, tentunya itu berdampak positif bagi perekonomian negara. Nah, dengan baiknya tingkat perekonomian negara, pemerintah itu dapat melakukan peningkatan infrastruktur negara di segala bidang seperti pendidikan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Nah, yang tentunya berdampak positif bagi peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Dengan tingkat kualitas SDM di Indonesia, tingkat kualitas SDM Indonesia itu tinggi, tentunya itu akan berdampak positif juga pada perkembangan kegiatan di segala bidang, khususnya agribisnis. Jika kegiatan agribisnis di Indonesia itu diisi oleh SDM yang baik atau yang berkualitas, maka pengolahannya itu dapat berjalan baik, seperti banyaknya inovasi ide dalam perkembangan infrastruktur agribisnis, maupun banyak SDM-nya itu kreatif dalam melakukan segala kegiatan agribisnis seperti itu, sehingga dapat menunjang kegiatan agribisnis itu meningkat terus tiap periode atau tiap tahunnya. Nah, jadi menurut aku, untuk mengatasi permasalahan agribisnis di Indonesia, kuncinya itu adalah satu, yaitu kesejahteraan ekonomi para produsen bidang agribisnis. Nah, jika hal ini dapat tercapai,
setiap permasalahan di lingkup agribisnis itu akan dapat teratasi. Seperti itu. Untuk soal yang kedua, ditanya bagaimana mengatasi permasalahan SDM agar kegiatan agribisnis di Indonesia bisa lebih optimal lagi dan mampu bersaing dengan negara tetangga lainnya. Nah, menurut pendapat saya, hal yang pertama kali dilakukan adalah memiliki niat di dalam diri masing-masing SDM di Indonesia ini dan dibarengin oleh pemerintah sendiri dengan cara meratakan atau memberikan pendidikan yang layak di seluruh daerah Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kegiatan pertanian di Indonesia itu didominasi oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil ataupun pedesaan. Nah, padahal di daerah tersebut tingkat pendidikan masyarakatnya pasti masih rendah dikarenakan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Kesenjangan pendidikan itu tentu sejalan dengan kualitas SDM masyarakat Indonesia yang rendah. Nah, contohnya itu kan pada anak-anak yang dari desa yang tidak memperoleh pendidikan secara layak, setelah beranjak dewasa nanti pasti cenderung akan mengikuti pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Padahal anak tersebut tidak memiliki tingkat pengetahuan yang baik, khususnya di bidang pertanian, dikarenakan tidak memperoleh pendidikan yang memadai terlebih di dalam bidang pertanian. Nah, pertanian tidak memiliki kualitas SDM yang baik itu ujungnya pasti cenderung tidak mampu atau sulit melakukan inovasi di bidang agribisnis seperti pemanfaatan teknologi agribisnis dan penerapan sistem manajemen agribisnis. Karena itu, untuk melakukan itu semua tentunya memerlukan yang namanya pengetahuan, di mana pengetahuan tersebut didapat atau diperoleh dari pendidikan. Nah, jadi dapat dikatakan untuk mengatasi permasalahan SDM ini, kuncinya itu ada di pemerataan tingkat pendidikan di Indonesia, agar kegiatan agribisnis di Indonesia bisa lebih optimal lagi dan mampu bersaing dengan negara tetangga lainnya. Sebelum pemerintah memberikan atau meratakan pendidikan di seluruh daerah Indonesia, hal yang pertama itu harus ada niat. Kan sama aja kalau pemerintah udah meratakan pendidikan di seluruh Indonesia, tetapi niat dalam diri seorang SDM itu, sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini tidak ada, ya sama aja sih rasanya, nggak ada kemauan untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Jadi harus dibarengin juga dengan niat dalam diri masing-masing, seperti itu. Untuk soal yang ketiga, ditanya bagaimana metode atau konsep program yang bisa dibuat untuk para petani Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik dari semua sisi dan aspek, karena para petani Indonesia itu termasuk salah satu pahlawan devisa negara yang kurang diperhatikan dari dulu hingga sekarang. Nah, menurut pendapat saya, metode atau konsep program yang bisa dibuat untuk para petani Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik dari semua sisi dan aspek hampir sama saja dengan jawaban saya pada pertanyaan yang pertama tadi, dimana yaitu harus dimulai dari pemerintahan sendiri dengan menggunakan konsep distribusi semi langsung yang tujuannya untuk memperpendek saluran distribusi hasil pertanian. Dengan menggunakan konsep tersebut, petani selaku produsen dapat menjual hasil produksinya kepada konsumen melalui pemerintah sebagai perantara atau pihak ketiga, sehingga petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang selayaknya. Nah, panjangnya saluran distribusi hasil pertanian di Indonesia telah terbukti sangat meresahkan petani selaku produsen dan masyarakat selaku konsumen, di mana bagi petani dampak dari panjangnya saluran distribusi tersebut, petani harus rela menjual hasil pertaniannya dengan harga yang sangat rendah sesuai dengan yang telah ditetapkan distributor. Oleh karena itu, para petani di Indonesia itu memiliki tingkat penghasilan yang sangat rendah. Nah, pernyataan itu dapat didukung dari bukti data sensus 2015 bahwa rata-rata lahan per rumah tangga petani di Indonesia hanya 0,66 hektar, bahwa pendapatan petani per musim tanam adalah 4,95 juta per hektarnya, atau per bulan sekitar 1,25 juta. Nah, angka segitu tentunya masih jauh dari kata baik.
mengingat betapa sulit dan kerasnya pekerjaan seorang petani. Bagaimana ya bilangnya, petani itu sudah capek, tetapi pendapatan mereka itu masih jauh dari kata pendapatan yang baik, atau pendapatan yang menguntungkan seperti itu. Padahal harga yang diterima masyarakat selaku konsumen akhir dapat dikatakan cukup tinggi dikarenakan setiap tingkatan distribusi itu mengambil keuntungan sendiri. Oleh karena itu, dengan menerapkan konsep distribusi semi langsung dalam pemasaran hasil pertanian, petani dapat menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang layak atau sewajarnya. Nah, sehingga mereka dapat memiliki penghasilan yang cukup untuk mensejahterakan kehidupan mereka di segala bidang. Seperti itu pendapat dari saya. Nah, itu dia tadi pendapat saya dalam permasalahan atau 3 permasalahan yang ada di dalam kuis tersebut. Semoga jawaban saya itu dapat bermanfaat untuk kita semua, terlebih di dalam bidang agribisnis. Sekian dan terima kasih, saya izin pamit, bye-bye.